untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara pengabdian kepada masyarakat Lektor Kepala Politeknik Negeri Jakarta dengan tema optimalisasi konsep collaborative knowledge creation dan Patelis dalam meningkatkan daya saing organisasi UMKM di Depok dan Jakarta Selatan. Baik, yang terhormat Lurah Sekjen Kawal Jakarta. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kita muliakan, yang terhormat Ibu Iis Maryam selaku Ketua Jurusan. Kita bersama-sama untuk berkolaborasi bahwa UMKM ini kan menjadi daya dukung yang paling tinggi. Jadi tadi Bu Anita, Pak Yudi juga sudah sampaikan, saya tidak panjang lebar, tetapi intinya bahwa kami para dosen itu harus salah satu dari tugas pokok fungsi kami adalah melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kami ini diikat dengan Tridharma perguruan tinggi. Kalau ngajar di kampus, pengabdian boleh di mana saja. Tahun lalu bahkan dibuka ada skimnya itu ke luar negeri Bapak Ibu ya. Nah tapi hari ini karena pengembangan anggaran dan sebagainya tidak ada disampaikan, insya Allah mungkin ke depan. Kemudian satu lagi adalah penelitian. Nah Bapak Ibu, pagi ini kita hadir di sini mungkin temanya pengabdian masyarakat, tapi insya Allah hasil dari ini bisa menjadi bagian lagi Bapak Ibu untuk kita melakukan bersama-sama penelitian Bapak Ibu. Jadi UMKM baik mungkin Bapak Ibu di Jakarta atau dari Depok, produk-produk yang mungkin bisa kita bantu untuk tadi sinergi dari pentahelik tadi. Nanti mungkin ambil topiknya adalah tentang konsep collaborative knowledge. Tadi Bu Anita pada waktu memberikan sambutan, collaborative knowledge creation ini sebenarnya Bapak Ibu adalah kata kuncinya adalah berkolaborasi. Jadi sangat tepat kalau UMKM melakukan kolaborasi tidak hanya tadi dengan pelaku usaha lainnya, karena UMKM akan besar tentu kalau kita juga disupport oleh orang lain kan begitu. Nah kami di akademisi ingin juga melihat bahwa ada kontribusi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu selaku salah satu bagian dari pentahelik, karena penta itu ada 5. Nah jadi kalau kita lihat kolaboratif hari ini ingin lihat UMKM itu sudah eksis, UMKM itu sudah ada, pemerintah juga sudah turun tangan, jadi semuanya sudah dilakukan, tetapi apa yang dapat kami berikan dari perspektif akademisinya. Nah oleh karena itu izinkan mungkin beberapa hal terkait dengan kolaboratif ini adalah tadi ya, jadi ada pengetahuan dan ada penciptaan. Nah contoh misalnya kalau Bapak dan Ibu ada yang di UMKM-nya itu misalnya produksi tentang makanan, nah gitu ya. Mungkin kalau Bapak dari kemudian ada regulasi e-commerce-nya, kemudian ada perlindungan data pribadi, kemudian ada keamanan cybernya, ya. Nah, identifikasi peluang inovasi pada UMKM. Yang pertama mengenai e-commerce. Ada marketplace, ada sosial e-commerce, ada website tools online, ya. Nah, kebetulan kami termasuk Bu Iis dan teman-teman semuanya, kita punya organisasi ya, yang namanya Dewi Indonesia. Ini hasil dari penelitian kami. Dewi Indonesia itu Sistem Informasi Desa Wisata Indonesia. Jadi kita mempromosikan desa wisata, termasuk di dalamnya juga kalau di kota kan kampung ya Bu ya, kampung wisata. Nah kampung wisata itu ada mungkin saya akan menyampaikan sedikit
sedikit regulasi atau informasi terkait peraturan pemerintah yang berhubungan dengan UMKM. Kalau berdasarkan PP 7 tahun 2021, UMKM itu dibagi menjadi 3 kan, mikro, kecil, dan menengah. Kalau berdasarkan modal usaha, untuk usaha mikro itu adalah usaha yang modal usahanya di bawah 1 miliar. Lalu usaha kecil itu 1 sampai dengan 5 miliar, usaha menengah itu 5 sampai 10 miliar, di atas 10 miliar itu sudah tidak masuk UMKM lagi, tapi sudah masuk ke besar. Lalu juga ada dilihat dari omset tahunan. Omset tahunannya kalau mikro itu di bawah 2 miliar, kalau kecil 2 sampai dengan 15 miliar, dan menengah 15 miliar sampai 50 miliar. Teman-teman kami sebelumnya sudah mulai masuk kepada digitalisasi karena lebih melihat figur sosok. Maka ada penceramah yang sangat terkenal itu mana-mana jualan sarung misalnya, ya kan? Ya karena kucing perusahaan tahu betul bahwa ada pas strategi itu numpang lewat. Kalau tadi ada push yang langsung, ada pull ya yang menarik konsumen, ini ada pas numpang lewat lah. Makanya ibu riset ya, nempel salah satu ustadz kondang. Ya siapa? Contoh misalnya pempek. Mungkin kalau pempek kan identitas, misalnya identiknya dari Palembang gitu ya Pak ya. Mungkin kita bisa gabungkan sebuah produk, brandingnya adalah gambar pempeknya mungkin kita tambahkan dengan apa jembatan yang di Palembang itu kalau saya Ampera. jembatan Ampera gitu. Jadi orang gampang melihatnya bahwa oh iya ada sebuah produk dengan gambar ini, nama produknya ini misalnya seperti itu. Nah jadi kita memang harus membuat sesuatu yang istilahnya adalah unik Bapak Ibu. Jadi sekali orang melihat itu kita langsung teringat gitu. Seperti itu. Sebagian besar UMKM merasa bahwa nggak usah foto bagus-bagus juga udah laku, gitu ya. Nah, kalau di dalam UMKM, gitu ya, kalau saya tidak salah gitu ya, ada salah satu konsep namanya upscaling ya Bapak Ibu ya. Jadi meningkatkan penjualan atau skala pemasaran dari UMKM. Nah, jika seperti ini perilakunya mungkin nggak hanya saya, banyak juga pembeli lainnya juga seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu sebagai pelaku usaha gitu ya, nah hal-hal seperti ini perlu untuk diinformasikan, gitu ya. Pun demikian dengan perbedaan kemasan, gitu ya. Kadang kita apa namanya, misalnya gitu ya di fotonya itu kita Terima kasih atas materinya. Saya hanya ada beberapa hal. Yang pertama untuk fasilitasi, kebetulan saya juga masuk ke dalam salah satu list untuk fasilitasi haki yang dari Kecamatan Jakarta. Memang membutuhkan waktu yang lama sih. Ini lagi nunggu. Saya juga soalnya udah pernah juga yang bayar sendiri, dan yang kedua kemarin dibantu oleh Kecamatan Jakarta. Cuma kebetulan saya brandnya itu dalam bidang fashion, dalam lingkup sleepwear atau selimut bayi dan anak. Nah, salah satu permasalahan yang saya hadapi itu untuk fasilitasi SNI. Karena kebetulan produk saya itu sudah masuk ke dalam baby shop, jadi diharuskan untuk ada SNI-nya. Sedangkan untuk SNI sendiri itu lumayan pricey untuk harganya, karena dia setiap motif, setiap warna itu diharuskan SNI untuk produk baby dan anak, dan juga ada masanya. Jadi kayak seperti Untuk SNI memang itu dia kan per jenis kain gitu ya. Nah itu memang harus dites dulu. Memang ngetes kainnya aja itu harganya cukup lumayan.
Tapi kalau memang mau yang murah, tapi itu hanya tes kainnya aja, itu kami ada namanya UPIS, ada UPT kami di Cempaka Putih itu untuk ngetes kain. Nanti untuk selanjutnya dibuatkan SNI seperti itu. Namun jika memang ingin mendapatkan fasilitas yang gratis, nanti coba saya ajukan, saya coba usulkan ke dinas terkait SNI seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Lalu selanjutnya perbedaan hak merek dan hak cipta. Kalau hak merek itu kan tanda yang ditampilkan secara grafis. Ada program yang namanya Project This Learning. Jadi mahasiswa kita itu untuk beberapa mata kuliah itu diterjunkan di UMKM. Mereka yang mencari UMKM itu, dan tujuannya untuk apa? Mereka juga belajar dari UMKM, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu apa? Mungkin barangkali mahasiswa kita bisa membantu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi tujuan kita adalah anak-anak itu bisa melihat secara langsung di UMKM yang ada itu, tapi mereka selama ini masih mencari tempatnya. Jadi mungkin kalau ini di semester ganjil yang akan berjalan di bulan khusus ya Bu ya, itu nanti di semester 3 akan ada PBL itu di semester 3. Nah itu nanti anak-anak kita akan mencari tempat untuk melakukan PBL. Poin yang saya dapat simpulkan, yang pertama bahwa untuk meningkatkan UMKM ke level berikutnya harus terjadi yang namanya kolaborasi, baik yang pentahelix yang tadi disebutkan. Terus yang kedua, UMKM juga penting memahami strategi komunikasi, karena itu menjadi fundamental, menjadi basic bagaimana mengkomunikasikan produk kita ke depannya. Karena platform digital seperti yang tadi dibilangin hanya sebagai alat, tetapi yang lebih penting adalah komunikasinya. Jadi basicnya di situ. Terus ketiga, memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran. Terus yang keempat, yang terakhir, pentingnya media visual untuk menyampaikan produk atau jasa yang kita miliki. Ada 4 poin itu. Hari ini dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing UMKM Depok dan Jakarta Selatan. Kami berdua selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di acara berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum